Haleluya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi Jemaat Immanuel Garut yang ada, bahkan Bapak Ibu, Saudara yang mendengarkan program kami pada pagi hari ini dalam program Berkat Pagi yang ada. Kembali lagi kita akan disegarkan dengan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang dimana kami masih di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan di sini kita akan melihat dalam ayat pokok kita itu di dalam Kisah Para Rasulnya yang ke-22 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Kisah Para Rasulnya yang ke-22 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Puji nama Tuhan. Di sini kita melihat di mana Paulus dijelaskan bagaimana tentang pengalamannya yang luar biasa, di mana Kristus menyatakan diri dengan melalui terang atau cahaya. Kalau kita mau mundur sedikit, kita melihat di dalam ayatnya yang kita mulai dari ayat yang pertama, saya akan bacakan. Hai saudara-saudara dan bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, dalam perjalanan waktu Paulus ke Damsyik, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Paulus yang sudah saya baca tadi, dia adalah seorang yang dulunya dia memiliki masa lalu, dia penganiaya pengikut Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami penampakan melalui Kristus, melalui cahaya, ketika dia menuju ke Damsyik, dia mendapatkan penampakan yang ditunjukkan melalui Kristus Yesus. Paulus, Tuhan yang tadinya dia menjadi penganiaya atau dia ingin membinasakan orang-orang pengikut-pengikut Tuhan, sekarang dia boleh menjadi pemberita Injil, pemberita tentang Yesus Kristus. Di sini kita maju sedikit dalam ayatnya yang ke-8, bagian B, kita lihat ketika Paulus dia bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Jawab Yesus kepada Paulus, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Yesus Kristus dia menyapa Paulus dengan pertanyaan yang menempatkan dia, yaitu Yesus, sebagai yang teraniaya. Dia tidak menyatakan dirinya, Yesus tidak menyatakan dirinya sebagai hakim. Ketika Paulus bertanya, Yesus pun menjawab, akulah Yesus orang Nazaret. Akulah Yesus orang Nazaret. Kita lihat pada ayat, kita mundur sedikit dari dalam pasalnya yang ke-9. Kalau kita lihat pada pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7, di situ
Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Sedangkan di pasal 22 ayatnya ke-9, di situ rekan-rekan Paulus yang bersama-sama dengan dia ketika dalam perjalanan mereka, di ayatnya ke-9 pada pasal yang ke-22, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Sedangkan di dalam pasal yang ke-9 ayat ke-7, teman-teman seperjalanan Paulus itu mereka mendengar suara tetapi tidak melihat cahaya itu, tidak melihat seorang pun. Sedangkan di pasal 22 ayat yang ke-9 ini mengatakan bahwa mereka melihat cahaya itu tetapi mereka tidak mendengar suara Tuhan yang berkata kepada Paulus. Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7 ini kita tahu bahwa teman-teman seperjalanan Paulus itu mereka mendengar suara. Dan dari Kisah 22 ayat yang ke-9 kita tahu bahwa mereka tidak mengerti artinya. Kita tahu bahwa mereka tidak mengerti artinya. Kita tahu bahwa mereka tidak melihat Kristus yang berbicara kepada Paulus. Hanya Pauluslah yang melihat, bahkan dia mendengar apa yang dikatakan oleh Kristus saat itu. Di sini rekan seperjalanan Paulus tidak bertemu, bahkan tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Kristus. Ketika Kristus berfirman, rekan-rekan Paulus mereka tidak sama sekali mengerti apa yang disampaikan. Hanya Paulus sajalah yang bertemu dan mendengar apa yang dikatakan oleh Kristus. Di sini yang dialami oleh Paulus yaitu dia bisa berubah. Artinya kehidupannya yang dahulu yang sudah saya sampaikan tadi, yang dia sebagai orang yang penganiaya, yang ingin membinasakan orang-orang pengikut Tuhan, tetapi dia adalah seorang Yahudi yang fanatik, yang keras, tetapi boleh diubahkan oleh Tuhan. Begitu juga kembali dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang pengikut Tuhan, kita tidak perlu merasa minder dengan setiap orang memiliki masa lalu. Tetapi kembali lagi ketika kita benar-benar sungguh-sungguh tulus setia menjadi pengikut-pengikutnya Tuhan, kita menjadi sebagai anak-anaknya Tuhan, kita tetap fokus dalam panggilan Tuhan, rencana Tuhan untuk memakai kita sebagai orang-orang pilihannya. Pauluslah rasul yang Tuhan panggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ini merupakan suatu yang harus kita ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan memanggil kita agar supaya Dia memberikan tanggung jawab ke dalam hidup kita. Kita harus berjuang, bekerja dengan segenap kekuatan kita. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita demi nama Tuhan, semuanya kembali hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya mari ketika kita dipakai oleh Tuhan, benar-benar kita laksanakan, kita lakukan itu penuh dengan rasa tanggung jawab, dan kita melakukan dengan ketulusan hati kita, sebab yang kita layani itu yaitu Tuhan, Raja di atas segala raja. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah dapat boleh mengingatkan kita kembali, bahkan boleh menegur kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Kami perlu Kau Tuhan.